Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Nur Arif dalam video pembelajaran sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Materi ini adalah materi sejarah keminatan di kelas 12 jurusan IPS. Mengutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Semua negara itu mempunyai hak untuk merdeka, dan penjajahan itu adalah suatu larangan bagi semua negara di dunia pada saat ini, sehingga semua negara itu berhak merdeka. Semua negara berhak memilih jalan negaranya masing-masing, bahwa dia itu ingin merdeka dengan caranya masing-masing, seperti itu. Indonesia sendiri memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi sebagai sebuah bangsa yang memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus, Indonesia itu masih harus dihadapkan oleh berbagai macam rintangan. Salah satunya itu ketika Belanda itu kembali ke Indonesia dan melancarkan agresi militer Belanda pertama dan juga agresi militer Belanda kedua, sehingga kemerdekaan Indonesia itu masih harus dijaga dan juga masih harus diperjuangkan. Karena sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia itu harus mendapatkan yang namanya pengakuan, seperti itu. Nah, syarat sebuah negara untuk sebagai negara merdeka itu ada 4. Syarat pertama itu sebuah negara harus memiliki wilayah. Yang kedua, syarat untuk negara merdeka harus memiliki pemerintah. Yang ketiga, harus ada rakyatnya. Dan yang keempat, harus diakui oleh negara lain. Seperti itu. Untuk pengakuan kemerdekaan oleh negara lain itu dibagi menjadi 2, pengakuan secara de facto dan juga pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain karena sudah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan tadi, unsur-unsur sebagai sebuah negara merdeka, yaitu sudah ada wilayahnya, sudah ada pemerintahnya, dan sudah ada rakyatnya. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia itu sudah merdeka secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945, karena faktanya tanggal 17 Agustus itu Indonesia sudah memproklamasikan diri, wilayahnya sudah ada, rakyatnya sudah ada, pemerintahnya dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, jadi 1 hari setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Untuk pengakuan secara de jure itu pengakuan suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Kalau pengakuan de jure ini pengakuan secara hukum internasional. Jadi Indonesia itu baru merdeka secara de jure atau diakui secara de jure itu pada 21 Desember 1949 selesai dari konferensi meja bundar. Seperti itu. Ada 4 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia diakui kemerdekaan oleh Belanda di KMB, yaitu yang pertama oleh Mesir, lalu India, lalu Australia, dan juga yang terakhir oleh Vatikan. Kita bahas yang pertama oleh Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir itu mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir itu kenapa mengakui kemerdekaan Indonesia? Alasannya pertama, karena sama-sama memiliki latar belakang sejarah yang sama. Karena Mesir juga adalah suatu bangsa yang merdeka dari sebuah jajahan. Kalau Mesir itu dijajah oleh Inggris, Indonesia itu dijajah oleh Jepang dan Belanda. Seperti itu. Lalu Mesir itu memiliki latar belakang keagamaan yang sama. Rakyat Mesir itu bermayoritas beragama Islam. Indonesia pun sama, mayoritas rakyatnya beragama Islam. Lalu jasa-jasa Mesir bagi kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya itu Mesir
itu berhasil memberikan meyakinkan negara-negara Liga Arab seperti Suriah, Qatar, Irak, lalu Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia seperti itu. Makanya setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, negara-negara Liga Arab seperti Suriah, Qatar, Irak, Arab, lalu Palestina, Oman itu langsung memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia karena Indonesia pada saat itu masih berkutat oleh agresi militer Belanda, yang baik yang pertama ataupun yang kedua seperti itu. Dan pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia itu secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Negara kedua yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu negara India. Indonesia dan India sebenarnya memiliki latar belakang yang sama, memiliki sejarah kebudayaan yang sama karena kebudayaan Hindu-Buddha yang berada di Indonesia itu berasal dari India seperti itu. Jadi sebenarnya hubungan Indonesia dan India itu sebenarnya sudah terjalin sangat lama, bukan hanya saja ketika Indonesia baru merdeka, tetapi jauh dari ketika zaman kerajaan dulu Indonesia sudah mempunyai hubungan dengan India, meskipun Indonesia itu bentuknya masih berupa kerajaan seperti itu. India memiliki kesamaan nasib sebagai negara jajahan, memiliki latar belakang yang sama seperti Indonesia, merasakan apa yang dirasakan oleh Indonesia sebagai negara yang dijajah. Lalu adanya hubungan persahabatan antara Muhammad Hatta dan Perdana Menteri India yaitu Nehru seperti itu. Dan yang terakhir, Indonesia pernah membantu India memberikan beras sebanyak 500.000 ton. Ini ada kesalahan pengetikan, 500.000 ton beras atas bencana kelaparan yang melanda India pada tahun 1946 seperti itu. Jadi India tuh seketika merdeka, India langsung memberikan sebuah dukungan agar Indonesia pun diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Ketika Indonesia mendirikan pemerintahan darurat di Padang, itu Soekarno langsung memerintahkan membuat yang namanya pemerintahan darurat yang berada di India agar tetap pemerintahan Indonesia tetap ada seperti itu. Lalu Perdana Menteri Nehru itu pernah mengadakan konferensi Asia atau disebut nama lainnya itu konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 dengan 4 tuntutan. Tuntutan yang paling utama itu adalah mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta karena pada saat itu Indonesia masih terikat perjanjian Rum-Royen seperti itu. Lalu yang kedua, membentuk pemerintahan di Indonesia agar memiliki kekuatan politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu memerintahkan kepada pasukan Belanda untuk menarik pasukannya dari Indonesia. Dan yang terakhir, Belanda itu harus menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Jadi India itu memberikan tuntutan terhadap Belanda agar Indonesia segera mendapatkan pengakuan seperti itu. Lalu kedua negara bersepakat mengadakan hubungan bilateral, hubungan dua negara pada tanggal 3 Maret 1951. Dan yang terakhir, India dan Indonesia adalah salah satu negara yang mempelopori pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika itu nanti menghasilkan yang namanya Dasar-Sila Bandung, di mana Dasar-Sila Bandung itu salah satunya berisi menentang yang namanya bentuk penjajahan di dunia seperti itu. Lalu yang ketiga adalah negara Australia. Ini adalah negara tetangga Indonesia yang lokasinya secara geografis adalah yang paling dekat dengan Indonesia. Sebenarnya Australia itu adalah sekutu dari Amerika ketika Perang Dunia Kedua, karena Australia itu adalah negara sekutu dari Amerika dan Inggris. Akan tetapi Australia mempunyai sikap sendiri, yaitu Australia itu
mempunyai pandangan bahwa Indonesia itu mempunyai hak untuk menjadi negara bebas dan juga bisa memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Seperti itu. Australia itu memberikan dukungan ke Indonesia ketika Australia menjadi wakil Indonesia dalam konferensi tiga negara. Konferensi tiga negara itu kalau harus saya bahas sedikit yaitu mengenai penyelesaian masalah sengketa kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda. Jadi Australia itu mewakilkan Indonesia dalam konferensi tiga negara, lalu Belanda itu diwakili oleh Belgia, lalu penengahnya itu adalah Amerika. Jadi Australia itu mempunyai jasa terhadap pengakuan dan dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir adalah negara Vatikan. Vatikan sendiri adalah negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, meskipun Vatikan luas wilayahnya sangat kecil, akan tetapi Vatikan ini mempelopori negara-negara Eropa sehingga makin lama makin banyak negara-negara Eropa yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Vatikan sendiri itu baru merdeka pada 9 tahun, Vatikan itu baru menjalin hubungan dengan Indonesia pada 1950 seperti itu. Mungkin sekian pembahasan materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.